Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya kita akan melihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Zaman halal dan haram kini tidak diperdulikan lagi ya. Nah, kita bisa melihat hadis yang disampaikan oleh dari Abu Hurairah, hadis riwayat Bukhari Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halali am minal harami. Bakal datang kepada manusia suatu masa di mana manusia atau orang itu tidak peduli lagi akan apa yang dia ambilnya, apakah dari harta yang halal ataukah dari yang haram. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jauh-jauh hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita akan datang suatu masa zaman itu. Nah, kita khawatirkan hari ini zamannya di mana manusia tidak peduli lagi ya, orang tidak peduli lagi bagaimana dia mendapatkan harta. Yang penting untung, yang penting cuan, yang penting dia mendapatkan manfaat. Tidak lagi mengenal apakah itu halal ataukah itu haram. Sahabat pengusaha muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buktinya apa? Kita bisa melihat apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 29 ya. Ini diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali illa antakuna tijaratan. Illa antakuna tijaratan, kecuali dengan perniagaan. Ya, perniagaan yang bagaimana? Nanti akan kita lihat satu persatu. Antarodin minkum, yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat ayat ini dalam surat An-Nisa ayat 29, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwasanya kita tidak boleh mengambil ya harta orang lain dengan cara yang batil. Nah, apa yang dimaksud dengan cara yang batil? Ternyata Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan ada dua hal ya ketika harta itu ingin diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tijaratan ya, dengan perniagaan. Nah, tentu saja perniagaan yang dimaksud di sini bukanlah semua perniagaan halal ataupun haram diambil, tapi adalah perniagaan yang halal saja. Yang kedua adalah saling ridho ya. Nah, kita akan lihat satu persatu apa yang kemudian dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ini. Yang pertama adalah la ta'kulu amwalakum. Apa yang dimaksud dengan janganlah kamu mengambil ya harta sesamamu? Yang dimaksud dengan mengambil itu artinya janganlah memakan harta, artinya la ta'khudhu ya. Janganlah kamu mengambil. La ta'kulu itu sama dengan la ta'khudhu, artinya janganlah kamu mengambil, jangan memakan, artinya adalah jangan kamu mengambilnya. Kemudian kita lihat bainakum ya, harta sesama. Artinya apa? Prinsip dasarnya adalah muamalah. Kemudian yang berikutnya adalah bil batil, dengan cara yang batil. Jadi batil, batal ya itu sama, artinya adalah tidak sah. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu dipahami beda antara halal beda di antara haram dengan batal. Nah, bedanya bagaimana? Misal kalau ada seorang misalnya suami istri misalnya, kemudian suami memukul istrinya. Nah, apa hukumnya? Hukumnya adalah haram. Kemudian bagaimana cara penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah tinggal meminta maaf ya, meminta maaf kepada istrinya, kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlukah mengulangi pernikahannya? Tidak perlu. Nah, itu namanya haram. Nah, berbeda dengan yang disebut sebagai batal. Kalau batal konsekuensinya harus mengulangi akadnya. Bagaimana? Misalnya di suatu pernikahan ya, suatu pernikahan
semua rukun telah terpenuhi, ada mempelai wanita dan prianya, misalnya ada walinya, kemudian ada eh, maharnya misalnya, tapi tidak ada ijab kabul. Nah, apa yang terjadi ketika mereka itu tinggal satu rumah, tidak ada ijab kabul tidak ada, tapi semua rukun sudah terpenuhi. Yang terjadi akadnya bagaimana? Ya, akadnya adalah tidak sah alias batal. Apa konsekuensinya ketika dia batal? Harus diulangi. Nah, seperti itu. Nah, jadi beda antara akad batal dengan akad yang dengan yang haram. Itu beda antara batal dengan haram. Misalnya apalagi hukum sholat maghrib misalnya ya, itu wajib. Misalnya kita laksanakan sekarang ya, kalau maghribnya misalnya jam setengah 7, kita laksanakan jam 5 sore. Bagaimana status hukum dari sholat tersebut, sholat maghrib di jam 5 sore? Jawabannya apa? Tidak sah. Nah, itu tidak sah. Nah, apakah kemudian eh, kita sudah cukup dengan istighfar dan dianggap sah sholat maghribnya? Jawabannya tidak sah. Karena tidak sah berarti dia masih punya hutang ya. Masih punya hutang, harus diulangi lagi sholat maghribnya. Seperti itu. Jadi beda antara batal dengan haram. Apalagi misalnya ketika seorang imam itu memimpin sholat dengan makhrajul huruf yang sangat baik, bacaan Quran yang sangat merdu, kemudian ketika selesai dia mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian dia berdiri. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tadi pada saat sholat sedang buang angin. Jadi mohon maaf saya nggak sengaja. Pertanyaan sederhananya, bisa nggak sholatnya itu dengan istighfar saja? Astagfirullah, 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 astagfirullah. Apakah kemudian diampuni oleh Allah? Apakah sholatnya dianggap telah dilaksanakan? Ya, jawabannya tidak. Berarti apa konsekuensinya? Konsekuensinya harus diulangi. Kenapa harus diulangi? Karena sholatnya batal. Nah, seperti itu. Berarti semuanya, baik imamnya maupun jamaahnya, tidak bisa dengan istighfar. Kenapa? Istighfar bukan berarti menggugurkan kewajiban tadi. Karena dia batal, berarti konsekuensinya harus diulangi. Nah, sahabat, begitulah perbedaan antara haram dengan batal. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita akan jelaskan lebih detail perbedaan antara hukum taklifi dan hukum wat'i. Karena hukum haram ini berkaitan dengan hukum taklifi, sedangkan yang batal itu berkaitan dengan hukum wat'i. Nah, kemudian sehingga semua pemanfaatan harta batal haram hukumnya dimanfaatkan. Jadi maksudnya misalkan tadi ya, ketika seorang suami istri tadi, wanita dan pria tadi batal, tidak sah, maka ketika dia berumah tangga, maka rumah tangganya itu haram. Dia berhubungan suami istri, hubungannya haram, dia tinggal satu rumah haram, dia menafkahkan istrinya, bukan istrinya, wanita tersebut adalah haram, memiliki anaknya haram, dan seterusnya. Konsekuensinya itu haram semuanya, bahkan ketika dia menafkahi anak tersebut, haram hukumnya. Kemudian setelah itu dia punya dia tumbuh besar anak kalau perempuan, kemudian dia menjadi wali, haram. Kenapa jadi haram? Karena akad awalnya batil atau tidak sah. Nah, itulah perbedaan antara batil dengan haram ya. Nah, sahabat yang dimuliakan Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengatakan, nah syarat untuk diterimanya ya, la taqulu amwalakum bainakum bil batil, agar tidak batil dan diterima oleh Allah muamalahnya itu, maka harus memiliki dua syarat. Yang pertama adalah tijarotan, perniagaan. Apa itu yang dimaksud dengan tijarotan? Di dalam tafsir dijelaskan adalah bisnis yang sesuai hukum syariat. Artinya tijarotan ini perniagaan yang senantiasa terikat dengan syariat. Jadi tidak hanya modal saling ikhlas, tidak boleh hanya modal saling ridho. Yang paling penting, yang pertama dipahami adalah harus sesuai dengan hukum syariat.
Nah, sehingga kalau ada muamalah, perniagaan, ya, kemudian bisnis yang hanya bermodalkan saling ridho, maka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika itu melanggar syariat. Maka konsekuensi yang pertama ketika kita ingin melakukan muamalah adalah melakukan bisnisnya sesuai dengan syariat. Jadi nggak boleh bilang begini, ya udahlah, kan sama-sama saling ridho. Pak, saya ini ngasih hadiah ke Bapak karena proyek kemarin cair, selesai, dan ini saya ngasih hadiah sama Bapak. Ya udah, pokoknya saling ridho. Nah, tidak cukup saling ridho. Harus kemudian sesuai dengan syariat. Tidak boleh ada unsur riba, riswa, gulul, ya, dan seterusnya. Nanti kita pelajari satu demi satu. Poin pentingnya adalah kita harus menyandarkan semua perniagaan dan bisnis kita sesuai dengan syariat. Nah, barulah yang kedua, saling rela, tidak menjadi satu-satunya syarat sah dalam muamalah. Jadi, syaratnya dua, sahabat. Yang pertama, perniagaannya sesuai dengan hukum syara. Yang kedua, barulah saling ridho. Jadi bukan hanya bermodalkan saling ridho semata. Misalkan di tengah jalan, ya, ditilang polisi, ya udahlah Pak, damai-damai aja Pak, saya ikhlas Pak ngasih uang segini. Nah, itu tidak boleh. Ditanya sama polisinya misalnya gitu ya, ridho nih, ridho Pak. Itu juga tidak boleh. Artinya sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semuanya ketika kita dalam berbisnis, berdagang harus sesuai dengan hukum syariat, ya. Inilah dua hal yang kemudian menjadi poin penting di dalam pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.